Pertama, aku siapkan sayap ayam sebanyak 500 gram, ini sekitar 8-9 buah. Lalu kita akan keluarkan dulu tulangnya. Caranya seperti ini, di bagian yang ada uratnya kita potong menggunakan pisau. Lalu ini tulangnya kita tarik, dan aku akan mengeluarkan lagi tulang yang keduanya. Sama seperti tadi, bagian yang ada uratnya aku potong menggunakan pisau. Kalau sudah di bagian ujung, ini tinggal ditarik aja seperti ini. Kemudian kita balik lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan ya sampai semuanya selesai. Kalau sudah, masukkan ke dalam wadah. Kita beri garam 1/4 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh. Lalu kita ratakan. Sudah, ini aku sisihkan dulu ya. Selanjutnya, ini aku siapkan daging ayam giling sebanyak 500 gram. Tambahkan bumbu giling terdiri dari 3 siung bawang putih ditambah 1/4 buah pala. Lalu ini aku tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan garam 1 sendok teh. Telur 2 butir. Aku aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah, tambahkan wortel 1 buah yang sudah diparut, labu siam 1 buah juga, parut dan buang airnya. Daun bawang 2 batang diiris halus. Tepung tapioka 3 sendok makan. Tepung terigu 3 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, seperti ini sudah. Sekarang aku masukkan ke dalam plastik segitiga secukupnya aja. Kemudian ini kita semprotkan ke dalam sayap ayam yang sudah kita buang tulangnya tadi. Nah, seperti ini, lakukan ya sampai selesai. Selanjutnya ini aku susun di dalam kukusan yang sudah aku alasi dengan kertas roti, atau boleh juga ya dioles minyak
kukusannya. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih, kemudian kita naikkan sayap ayamnya. Ini dikukus sampai matang lebih kurang sekitar 30 menit. Nah, ini sisanya akan aku semprotkan di atas kulit lumpia seperti ini. Lalu kita gulung. Supaya nggak lepas, ini aku lem menggunakan tepung terigu yang kita larutkan dengan sedikit air ya. Nah, seperti ini lakukan lagi sampai semua adonannya habis. Buat teman-teman yang belum sempat nyatet resepnya, silahkan klik aja ya di bawah judul, sudah aku tulis lengkap ya di kolom deskripsi. Lalu aku susun di atas kukusan. Setelah 30 menit sayap ayamnya sudah matang, angkat. Lalu aku kukus lumpia gulungnya ini sekitar 15 menit ya. Setelah 15 menit, nugget lumpianya juga sudah matang. Lalu goreng dengan telur yang kita kocok, beri sedikit garam. Masukkan ke dalam minyak yang sebelumnya sudah kita panaskan ya. Bolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kecoklatan, angkat ya. Lalu goreng juga ini sayap ayamnya. Dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Setelah kecoklatan seperti ini, boleh diangkat. Pertama, aku siapkan bumbu halusnya ya. Ini 4 siung bawang putih pala 1/4 buah. Kita haluskan ya. Selanjutnya, ayam filet sebanyak 500 gram. Ini sudah aku haluskan menggunakan chopper. Tambahkan udang 250 gram yang sudah dihaluskan juga. Bawang putih dan pala yang tadi kita haluskan. Telur 2 butir. Lada bubuk 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh.
Aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Selanjutnya aku tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Wortel 1 buah, ini aku parut. Labu siam ini 1 buah juga, aku parut lalu aku saring, dibuang ya airnya. Bawang bombay setengah buah, kita cincang halus. Daun bawang 2 batang, diiris halus. Tepung terigu 4 sendok makan. Tepung tapioka 4 sendok makan. Nah, ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, seperti ini sudah, ini siap untuk kita bentuk ya. Selanjutnya aku siapkan keju mozzarella yang kita potong dadu, tepung panir atau boleh juga tepung roti secukupnya, minyak. Ini untuk mengolesi tangan kita supaya nggak lengket ya. Ambil adonan secukupnya aja, lalu kita pipihkan. Beri isian keju, kita bentuk bulat-bulat. Kalau sudah, ini kita letakkan di tepung roti, lalu kita baluri ya sambil sedikit ditekan supaya tepung rotinya nempel. Kemudian ini aku bulat-bulatkan. Kalau sudah, kita letakkan di wadah ya. Lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonannya habis ya. Ini sudah selesai semua aku bentuk. Sekarang akan aku masukkan dulu ke dalam freezer selama lebih kurang 4 jam. Baru setelah itu nanti kita akan kemas ya. Setelah 4 jam kita simpan di freezer, ini sudah beku. Sekarang baru akan aku masukkan ke dalam wadah-wadah cup seperti ini. Supaya nanti kalau kita mau goreng, kita nggak perlu buka banyak-banyak, cukup kita ambil secukupnya aja. Nah, ini lakukan sampai semuanya selesai ya.
Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, lalu kita goreng. Ini digoreng dengan api sedang aja ya, cenderung kecil supaya matangnya sampai ke dalam dan keju mozzarellanya meleleh ya. Ini dibolak-balik supaya matangnya merata. Warnanya sudah mulai kecoklatan dan kejunya ada yang keluar-keluar seperti ini, tandanya memang sudah matang. Langsung aja ini aku angkat. Pertama, aku siapkan cumi yang agak besar sebanyak 500 gram. Setelah kita cuci bersih dan kita buang kotorannya sekitar 370 gram. Kita belah kepalanya seperti ini, jangan putus tapi ya, dan dipotong membentuk kering seperti ini. Ini sudah aku cuci bersih ya. Selanjutnya, tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh, kita aduk-aduk sambil sedikit diremas. Kalau sudah berbuih, ini kita biarkan dulu selama 20 menit, boleh di suhu ruang, boleh juga dimasukkan ke kulkas ya. Setelah kita diamkan selama 20 menit, sekarang akan aku cuci bersih lagi di air yang mengalir sampai benar-benar bersih. Nah, seperti ini. Sekarang akan aku tambahkan tepung maizena 5 sendok makan. Kalau nggak ada maizena boleh ya diganti tepung tapioka. Lanjut aku tambahkan tepung terigu 5 sendok makan. Bawang putih bubuk setengah sendok makan. Garam 1/4 sendok teh. Kaldu bubuk 1 sendok teh. Lada bubuk 1/4 sendok teh. Kecap asin 1 sendok makan. Aku tambahkan perasan jeruk nipis, ini kira-kira 1 sendok makan aja ya. Putih telur ini setengah butir aja. Selanjutnya aku aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Nah ini udah, sekarang aku akan siapkan bumbu keringnya ya. Ini tepung terigu protein sedang 120 gram, tambahkan tepung maizena 50 gram, baking powder 1 sendok teh. Tujuan penambahan baking powder itu supaya nanti luarannya itu crispy ya teman-teman. Jadi walaupun sudah dingin dia tetap crispy. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang aku akan ambil cuminya tadi. Ini kita ambil satu-satu. Letakkan di tepung keringnya.
Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, lalu kita masukkan cuminya yang sudah kita taburi dengan tepung kering tadi. Ini boleh dibolak-balik supaya nanti matangnya merata ya. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, angkat. Nah, ini dia cumi crispy-nya sudah jadi. Ini tadi kita rendam pakai baking powder, jadi cuminya itu empuk banget, nggak alot, dan luarannya juga crispy. Walaupun sudah dingin, ini tetap crispy. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya, pasti anak-anak suka. Gimana bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.